Jemaat Runggun Pengomben. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti untuk memuji muliakan nama Tuhan. Untuk memulai kebaktian dan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu nyenyak tidur malam kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu di hari Minggu pagi ini. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini, dikala kami memuji muliakan nama-Mu, urapi kami semua Tuhan dengan roh puji-pujian agar dikala kami memuji muliakan nama-Mu, kami pun bersuka cita dan Engkau pun bersuka atas pujian kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pendeta kami pada hari ini yang melayani Engkau dan melayani kami semua Tuhan. Engkaulah Allah kami yang memberkati dia, memakai dia Tuhan, dan melalui dia berbicaralah kepada kami semua Bapa, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun semua dimampukan ya Tuhan, untuk kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan tidak hanya menjadi pendengar belaka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk tim IT kami yang pada hari ini bekerja. Tuhan Kau berkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka, dan juga semua peralatan yang digunakan diberkati Bapa, dan kami pun semua jemaat Tuhan sinyal pada hari ini agar bagus Bapa, agar tidak ada halangan buat kami untuk kami memuji dan muliakan nama-Mu, terlebih menerima firman daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kesalahan yang kami perbuat tidaklah kami sembunyikan, namun demi kasih-Mu kepada kami Tuhan, maka ampunilah kami ya Bapa. Layakkanlah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa, bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Kami bacakan penekanan warta jemaat. Kami awali dari diakonia. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, kekasih kita Asnah Brukaro, orang tua dari Yahnita Brusembiring, anak kita Permata, pada hari Senin 19 Juli 2021 di Rumah Sakit Columbia, Asia Medan. Dan orang tua kita ini sudah dikebumikan pada hari Selasa 20 Juli 2021 di Brastagi. Kita berdoa agar kekasih kita Yahnita dan beserta keluarga besar diberi kekuatan dan lekas terhibur. Selanjutnya, sampai minggu ini, 25 Juli 2021, jemaat kita yang terpapar COVID-19 ada sebanyak 73 orang. Dan yang sudah sembuh sebanyak 44 orang. Sedang yang masih menjalani perawatan, baik dengan melalui isolasi mandiri di rumah atau perawatan di rumah sakit, ada sebanyak 28 orang. Namun satu orang di antara kita, jemaat Tuhan, sudah pergi meninggalkan kita selamanya. Dan kita berdoa bagi kekasih kita yang masih sakit, kita tetap berdoa agar kesehatan mereka. Dari sekretariat, sehubungan dengan turunnya SK Moderamen tertanggal 19 Juli 2021 tentang kepindahan Pendeta Filipus Tarigan ke GPKP Runggun Jelitan, Jakarta Timur, beserta SK Moderamen tanggal 19 Juli 2021 tentang kepindahan Pendeta Abdi Adinta Sebayang ke GBKP Runggun Punguben. Maka pada tanggal 8 Agustus mendatang akan dibuat acara perpisahan atau pisah sambut dan sekalian penyerahan ketua majelis kepada pendeta yang baru. Kita doakan agar semua rencana ini dapat berjalan dengan baik. Terakhir, dihimbau kepada semua ketua bidang untuk mengingatkan semua lembaga-lembaga atau seksi agar segera menyelesaikan LPJ Januari sampai Juni 2021. Dan laporan tersebut kami tunggu sampai hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Demikian penekanan warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita. Lanjutkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari ini dinamakan Minggu Kemandirian GPKP atau GPKP Njayo. Ibadah ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan terhadap gerejanya GPKP yang sudah mandiri selama 80 tahun. Usia ini membuktikan bahwa GPKP semakin dewasa dalam panggilannya sebagai gereja. Namun demikian, gereja Tuhan harus tetap memperbaharui dirinya agar gereja mampu memperbaharui dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran untuk menghadap Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Engkau alasan kehidupan. Ku hidup. Ku hidup karena anugerah
Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Mari kita siapkan hati pikiran kita, kita masuk di dalam ibadah ini. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa yang memelihara gerejanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai perjalanan gereja. Pertolongan-Mu adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Oh
Yang menjadi nats invokasio kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui nyanyian kita sampai akhir hidup. Jemaat dipersilahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, yang pada minggu ini terambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dan izinkanlah saya membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian, dan orang yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang baik, yang memelihara perjalanan hidup kami, bahkan menyertai perjalanan kehidupan gerejamu GBKP. 80 tahun lamanya GBKP sebagai gereja yang mandiri dalam hal teologi, dana, dan daya. Dan selama perjalanan pelayanan gerejamu GBKP, nyata sungguh kasih penyertaan Tuhan yang memampukan gerejamu untuk terus melayani, bersaksi, dan bersekutu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, merayakan kebaikan Tuhan atas perjalanan GBKP, dan kiranya setiap kami juga jemaat-jemaat warga GBKP mengalami kedewasaan iman, kemandirian dalam daya teologi, dan memampukan kami untuk semakin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun kami beribadah melalui virtual dari rumah kami masing-masing, tapi kiranya setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan, dan Tuhan sungguh hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu sebentar kami akan sambut renungkan. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukan dengan kuasa-Mu menyatakan isi hati Tuhan, dan mampukan kami menyambut kebenaran firman-Mu serta melakukan kehendak. Bersabdalah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap menyambutnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di minggu pagi hari ini terambil dari surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sedemikian jauh, satu ayat lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu pagi hari ini, di mana kita merayakan Minggu 80 tahun GBKP Mandiri, GBKP Jayo. Jemaat GBKP Runggun Pengumben yang dikasih Tuhan, Shalom, menjua-jua, salam sehat, manbanta kerina. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kiranya setiap kita tetap mengalami sukacita dari Tuhan. Maka cidahkan sukacita andu, tersenyum kam, senyum kaman sebelah du, senyum kamarah kamereda, telah teridah bahwa semua kita tidak akan terhambat dan terhalang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Maka angguk-anggukkan kepala andu tanda kam setuju. Mari kita goyangkan Zoom ini dengan semangat. Hari ini tema kita melakukan kehendak Allah. Ini kita memasuki minggu masih dalam situasi PPKM darurat yang membatasi sangat ruang gerak kita. Pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi ada banyak orang yang menerjemahkan PPKM berbeda. Ada yang PPKM itu pelan-pelan kita miskin. Ada yang berkata PPKM itu ya artinya pendapatan penghasilan kian menipis. Tapi apapun kata orang, nggak peduli, apapun istilah yang dipakai orang, pelan-pelan kita miskin, pendapatan dan penghasilan kian menipis, nggak soal. Tapi bagi kita orang percaya PPKM itu artinya percayalah pasti Kristus menolong. Amin. Maka ula uraki teriakan ukur. Sendah di temata ngatakan melakukan kehendak Allah dalam rangka 80 tahun GBKP Jayo. Kalau 80 tahun GBKP ini sudah menjadi gereja yang mandiri, maka itu berarti bahwa kita itu sudah semakin dewasa di dalam iman. Tidak ada orang yang bisa mandiri kalau masih kanak-kanak.
biasanya semakin dewasa, kita akan semakin mandiri. Dan bayangkan, bukan main-main, GBKP sudah berumur 130-an lebih, 131 tahun. Dan 80 tahun sudah jayo, mandiri. Maka itu harusnya menunjukkan kedewasaan iman. Pertanyaannya, apakah kita sebagai warga GBKP ini mandiri, sungguh dewasa, ibas kibite? Sudahkah kita mengalami kedewasaan kalau gereja kita ini bagi dekat, nah sudah sekian lama menjadi gereja yang mandiri? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kedewasaan iman tidak lahir dari mujizat-mujizat dan kejadian-kejadian yang spektakuler yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kedewasaan iman itu bisa muncul karena ketangguhan dan ketekunan kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Contoh, bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, dia mengalami hal-hal yang spektakuler yang dikerjakan Allah. Bagaimana Allah tampil dengan kuasanya, bagaimana Allah muncul dengan tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan umatnya. Bangsa Israel menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ajaibnya dan dahsyatnya kuasa Allah Israel, kuasa Allah yang mereka sembah. Bagaimana Allah berkarya melalui 10 tulah yang membebaskan bangsa Israel. Bagaimana Allah membelah keberatan hanya dengan tongkat Musa. Ini kan semua keajaiban-keajaiban. Tapi apakah bangsa Israel tumbuh dalam kedewasaan iman? Ternyata tidak. Mujizat yang spektakuler yang menunjukkan bagaimana ajaibnya dan dahsyatnya Allah ternyata belum cukup menumbuhkan kedewasaan iman pada diri umat. Nah, setiap kali mereka bertemu dengan pergumulan, setiap kali mereka bertemu dengan masalah, mereka kembali bersungut-sungut dan meragukan kuasa Tuhan yang mereka sembah. Jadi ternyata kedewasaan iman bukan lahir dari tapi kedewasaan iman bisa lahir dari kesetiaan kita berpegang pada firman Tuhan dan belajar melakukan kehendak. Inilah yang menjadi tema kita pada minggu pagi hari ini, melakukan kehendak Allah. Dan teks firman Tuhan Rasul Yohanes dalam teks kita ini tadi memberi peneguhan sekaligus sapaan dan pelajaran kepada orang-orang percaya pada zamannya, memotivasi agar tetap setia kepada Allah. Jadi kita melihat di sini bagaimana Rasul Yohanes memberi peneguhan, pengajaran kepada umat Kristen waktu itu agar umat Kristen dapat tetap berpegang teguh dalam iman mereka dan tidak terpengaruh pengajaran-pengajaran palsu yang ditawarkan dunia yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Maaf, ini video saya agak freeze, tapi jelasnya seorang. Jelas pendeta, jelas. Ya, bertuah.
Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Ada 3 aspek dari dunia yang berdosa ini yang menciptakan permusuhan dengan Tuhan dan membawa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah keinginan daging. Begini nandai Rasul Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia. Ini kan pertanyaan yang mungkin membuat kita bingung. Kenapa Allah katakan melalui Rasul Yohanes jangan mengasihi dunia? Bukankah Allah sendiri mengasihi dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kalau Allah sendiri mengasihi dunia, mengapa justru kita melalui teks ini dipanggil untuk tidak dan janganlah mengasihi dunia? Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi manusia, dan Allah mengasihi semesta. Setiap apa yang ada di dunia karena semua ini adalah ciptaan. Tapi yang dia maksudkan di sini, yang dimaksudkan Rasul Yohanes di sini, janganlah kamu mengasihi dunia, lebih kepada bagaimana kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi yang kemudian membuat kita berpisah dari persekutuan kita dengan Allah. Dan Rasul Yohanes mengemukakan ada 3 aspek duniawi ini yang seringkali mengarahkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa saja keinginan daging yang bisa membuat kita terpisah dari Allah? Apa saja keinginan daging yang membuat kita tidak lagi mengalami persekutuan dengan Tuhan? Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ jelas. Kai-kai saja, apa-apa saja contoh keinginan daging, perbuatan daging, hawa nafsu, perseteruan, kedengkian, amarah. Ini kita bisa mengevaluasi tentu melalui firman Tuhan hari ini. Mari renungkan seberapa sering keinginan daging kita menguasai diri kita dan mengendalikan hidup kita. Dan karenanya, kata Rasul Yohanes, yang dimaksudkannya di sini, janganlah mengasihi dunia. Bagaimana keinginan daging itu adalah bagian hidup duniawi yang membuat kita bisa terpisah dari Allah. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata ini juga bagian dari aspek duniawi yang bisa membuat kita terpisah dari Allah. Sebab adi mata jadi penggurunta, enda papa nari kita banna. Ketika kita menjadikan mata kita menjadi sumber keyakinan kita. Nah, mata ini hari ini kita melihat warna hijau yang indah. Besok kita lihat lagi, waduh, ternyata merah juga menarik dan sebagainya. Mata ini tidak akan pernah konsisten, tidak akan pernah membawa kita setia pada sesuatu hal. Di keinginan mata ini seringkali membawa kita menjadi gelap mata. Dan karenanya Rasul Yohanes mengingatkan kita, jangan mengasihi dunia karena kehidupan duniawi dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Pada ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan semuanya itu bukanlah berasal dari dunia. Jadi, kalau yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di sini,
Janganlah kamu mengasihi dunia, karena pengaruh-pengaruh duniawi ini, keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup, itu semuanya bukan mengarahkan kita kepada persekutuan dengan Allah, tapi dapat membawa kita semakin jauh meninggalkan Tuhan. Dan kata Rasul Yohanes bahwa semuanya itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan lebih sanggup mengendalikan keinginan dagingnya karena tunduk pada kehendak Allah. Maka tidak mengherankan ketika Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Nyangkal diri itu kan berarti membunuh keinginan-keinginan diri kita dan tunduk pada kehendak Allah. Dan kata Rasul Yohanes, semuanya itu tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan lebih lanjut, apa yang kita lihat dari teks khotbah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Teks khotbah kita juga mengajar kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan gerejanya, semakin melihat bahwa Tuhan terus bekerja. Dan kalau firman Tuhan hari ini berkata kepada setiap kita, tidak hanya kepada jemaat, pada zamannya Rasul Yohanes ini menyampaikan demi memberikan keteguhan iman, kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah masa-masa sulit yang mereka hadapi. Saat ini juga kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Saat ini bukan perjalanan yang gampang bagi setiap kita. Terlebih kita sudah menghadapi masa pandemi ini, bahkan hampir 1 tahun lebih kita sudah menghadapi, bahkan sudah hampir 2 tahun kita menghadapi masa-masa pandemi. Tapi bagaimana penyertaan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Walau kadangkala kita melihat cara kerja Allah tidak bisa kita pahami dan kita mengerti. Dan pada zamannya ini, firman Tuhan disampaikan Rasul Yohanes meneguhkan iman orang-orang percaya pada waktu itu yang juga mengalami penderitaan. Firman Tuhan hari ini juga disampaikan kepada kita. Apapun bentuk dan rupa penderitaan yang kita hadapi dan kita alami, tapi kita dipanggil untuk terus mengasihi Allah. Karena di dalam mengasihi Allah, kita mengalami kekuatan yang dari. Dan Rasul Yohanes membedakan di sini mengasihi Allah versus mengasihi dunia. Kalau mengasihi Allah itu berarti melakukan kehendak Allah. Mengasihi Allah itu berarti memperbaharui hati kita. Mengasihi Allah itu berarti memperbaharui karakter kita. Mengasihi Allah itu berarti memperbaharui kerohanian kita yang tidak nampak. Dan mengasihi Allah memampukan kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini kan bukti kedewasaan iman. 80 tahun godekah GBKP dan Jayo mandiri dalam teologi, mandiri dalam dana, mandiri dalam daya. Tentunya endang buka bicara kategorial nego kak saitu nega yang gue sangat-sangat mapan.
engkau jadi pengguru. Harusnya warga GBKP ini dari secara umur, harusnya adinggo bagedekah nah kita menjadi gereja yang mandiri. Harusnya GBKP ini sudah menghasilkan hal-hal yang besar, termasuk kita tentu sebagai warga gereja. Bagaimana Rasul Yohanes membedakan orang-orang yang mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Sebab Adi mengasihi dunia tadi, hidupnya pasti menurut daging, menurut keinginan mata, dan mengarahkan kita kepada ketinggian hati, keangkuhan hidup. Lanai perlu kita dibata. Orang yang mengasihi dunia seakan-akan dia tak perlu Tuhan. Orang yang mengasihi dunia, dia merasa bahwa dia bisa segalanya. Tanpa Tuhan pun dia sanggup. Karenanya hari-hari ini semakin banyak orang yang menjadi ateis dan semakin banyak orang yang tidak lagi perlu Tuhan. Tapi mari kita renungkan kebenaran firman. Karena semuanya itu, kata firman Tuhan, tidak kekal ada. Orang yang mengasihi dunia, dia akan mencemarkan persekutuannya dengan Allah dan mengalami kebinasaan rohani. Orang yang mengasihi dunia, dia akan mengabdi kepada kepentingan-kepentingan dan cara-cara duniawi, mengabdi pada kesombongan diri dan keangkuhan hidup. Janah, tentunya hari ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Atau sebaliknya, kita mengevaluasi diri kita. Atau lebih seringkah kita terpikat pada tawaran-tawaran dunia ini. Demi tawaran dunia, kita mengabaikan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang melangkah pada keduanya. Tetap seolah-olah dan seakan-akan berjalan dalam jalan Tuhan, tapi pada sisi lain dia juga mengandalkan hal-hal yang lain. Apakah tengah-tengah masa-masa krisis bagenda rupa, ya, penghasilan pendapatan kian menipis. Sehingga ada banyak orang juga yang menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan, mencapai apa yang dia harapkan. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Senina resturang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana Allah kita, Allah yang setia yang akan memelihara perjalanan hidup kita. Dan Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Dia juga adalah Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kita ke depannya. Maka Kaisiman persiapkan apa pesannya melalui teks firman Tuhan hari ini. Teks firman Tuhan hari ini memberikan pesan dan perenungan bagi setiap kita. Beberapa pesan yang kita bisa tarik dan renungkan dari teks firman Tuhan hari ini. Yang pertama, karena kita tinggal di dalam dunia, maka Yohanes bisa memahami kita mungkin akan terpikat, melekat pada berbagai hal di dalam dunia. Maka pesannya hari ini bagi kita, walau dunia ini menggiurkan, tapi mari jangan menganggap tawaran dunia lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Kayak giesi tawarkan dunia eda hanya kenikmatan sementara, tapi tidak menjamin kehidupan kita kekal selamanya. Walau melanglah tawaran-tawaran dunia ini yang menggiurkan kita,
tapi yakini sungguh bahwa tawaran Allah menjamin kehidupan kita tidak hanya hari ini, bahkan sampai selama. Jadi kalau tadi ada banyak orang meragukan penyertaan Tuhan, termasuk dalam menjalani PPKM yang ini juga diperpanjang kembali. Tapi melalui kesaksian-kesaksian hidup jemaat, saya melihat ketika melakukan perkunjungan virtual kepada beberapa jemaat, ada jemaat yang berkata, aku naik pandita la kencar binaga sadawari dua wari saja tutup dengan kurbinaga golatih kuakap kailah pagi panate endang go dekat bentuk pasang buka, tapi Tuhan buka pintu berkah dari tempat yang lain. Lalu cara Tuhan labu kuangka biasa gunwari mendengar kami sikap dengar kami kaya kami tambah bebanci dengar kami pandita labu kuantusi, tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Latih dia kuakap mengkurisa, tapi tetap Tuhan sediakan berkat. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara orang yang mengasihi dia. Yang ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keteguhan iman di tengah-tengah situasi yang sulit. Langa di melukah kegeluhan tenda, lape perlu di tempat ridang asup. Tapi justru kan kedewasaan iman, di awal tadi saya sampaikan bahwa kedewasaan iman kan bukan muncul dengan hal-hal yang luar biasa dan spektakuler. Hal-hal yang sederhana. Pak Usadari, Allah tetap memelihara kehidupan. Jangan imanmu dicemarkan dan dikoyahkan oleh cara dan sistem dunia ini. Bagi kai sisah kanibas, pemogenta si pemenandai, Daniel, Sadrah, Mesach, Ras Abednego. Ini 4 orang muda yang luar biasa tangguh dalam iman dan ketaatannya tanpa tergoyahkan oleh fasilitas. Bahkan oleh ancaman dan resiko nyawa sekalipun lah tergoyahkan, dia tetap menyembah Allah yang diyakini. Walau pada akhirnya kita akan menyaksikan bagaimana Daniel dimasukkan ke gua singa, bagaimana Sadrah, Mesach, dan Abednego dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, tapi sama sekali tidak menggoyahkan imannya, tetap pada kini terkena mantuan. Sekalipun diberikan fasilitas oleh raja, ini tadi ungkapan yang luar biasa, ketaatannya kepada Tuhan membuat mereka diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat yang 10 kali lipat dari orang-orang lain. Maka KIP Goia jadi penumpunan. Amin nagia mereka adalah kawan. Bagaimana Allah bekerja dengan caranya. Sekalipun Daniel, Sadrah, Mesach, dan Abednego bukan orang-orang Babel. Mereka adalah tawanan Babel. Tapi hikmat Tuhan memenuhi mereka. Karena apa? Ketaatan mereka kepada Allah. Dan Allah memelihara hidup mereka. Sekalipun dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang mengasihi. Maka tantangan hidup kita saat ini mungkin belum seberat Daniel. Belum seberat Mesach, Sadrah, dan Abednego. Tapi mari bagaimana kita belajar dari tokoh ini. Fasilitas istana Babel tidak
menggiurkan bagi mereka. Sekalipun disuruh untuk menyembah dewa Babel, sekalipun disuruh menyembah Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap pada iman percayanya, hanya Allah yang kami sembah. Maka kaigia si terjadi paksa genduari, jangan pernah tergoda dan tergiur. Banci laris binagandu, pakai penglaris ningkalak lama nikutan kan. Jangan pernah tergoda pada tawaran-tawaran dunia. Karena semuanya itu tidak kekal. Sebagaimana Yohanes tadi kata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang disediakan oleh Allah bagi kita jelas jauh lebih baik dan terjamin. Dan ingat, dunia ini bukan rumah kita selamanya. Jadi bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita sedang bergumul, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19 bergumul dan berjuang dalam pengharapan akan Tuhan. Jangan pernah takut. Jika engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa, bahkan yang tak terselami dan tak terpikirkan oleh kita. Maka jangan pernah andalkan dunia ini dan seluruh tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh dunia ini. Tapi tetap andalkan Allah, Sang Pencipta kita, yang akan memelihara perjalanan kehidupan kita. Kalau perjalanan GBKP 20 tahun eda penggordalan, ya gendua reda ma defisit di sana sini, bahkan luar biasa perjuangan GBKP ini untuk bisa bangkit di tengah-tengah masa pandemi ini, sebab semakin banyak klasis yang defisit, semakin banyak runggun-runggun si lanai pancir dalan bagi harusnya pelayanan ya semakin terbatas karena pandemi ini. Tapi sebagaimana penyertaan Tuhan selama 80 tahun dekahna GBKP dan go Njayo go yarak-arak di bata perdalanan GBKP da kesetiaan kita warga GBKP ibas kita memperingati 80 tahun kemandirian GBKP. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak hambatan, meskipun di tengah-tengah tawaran dunia yang hendak menjerumuskan kita di zaman susah seperti ini, tapi belajarlah untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini pun masih banyak orang yang pengen cepat kaya, menghalalkan segala cara, bukan keinginan-keinginan dunia. Lebih ditangkap orang-orang yang menumpuk obat-obat, ya, obat-obatan. Di Indonesia ini kan serba menjadi langka obat-obatan, sebab melala pihak-pihak yang mau memperkaya dirinya di tengah-tengah kesulitan negeri ini. Langka oksigen, sebab likangsi menimbun tabung, langka oksigen. Di tengah-tengah kesusahan sekalipun ada banyak orang yang terus mau memperkaya dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan inilah hal-hal duniawi yang seringkali mengendalikan manusia. Hari ini, di tengah-tengah perayaan 80 tahun kemandirian GBKP, jangan sampai keinginan dagingmu, jangan sampai keinginan matamu, keinginan mata ini nandai. 3 waktu selewat sidah juragan emas di Jayapura yang dibunuh.
menggaate kiteken pengenen matanta, menggaate nandangi deharakala, menggaate nandangi ertakala, sehingga membuat kita menghalalkan segala cara. Maka hari ini kita diingat untuk merayakan kebaikan Tuhan, Allah yang setia. Jangan pernah tergiur oleh tawaran dunia yang sanggup menjerumuskan kita kepada kesirangan restu. Maka selamat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun penuh tantangan. Selamat melakukan kehendak Allah, setia pada firman. Maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan. Seperti sebuah lagu yang mengingatkan, hidup menggenapi firman-Mu, kuasa mujizat terjadi tiap langkah. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika kita setia melakukan kehendak, tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menggenapi firman, dan Allah akan membuktikan kasih penyertaan. Setiap kita akan mengalami kebaikan. Semangat dan setia melakukan kehendak Allah untuk membangun gerejanya GBKP semakin mandiri dan dewasa dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memanggil kami untuk setia melakukan kehendak. Sekalipun ada banyak sekali keinginan daging, keinginan mata kami yang menjerumuskan kami semakin jauh terpisah dengan persekutuan kami dengan Engkau. Hari ini kami diingatkan dan diteguhkan bahwa kedewasaan iman kami bukan tergantung pada hal-hal yang spektakuler yang kami alami dalam kehidupan kami, tapi melalui hal-hal kecil, bagaimana kami setia setiap hari membaca firman, merenungkan kebenaran firman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang akan memampukan kami untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Sehingga kami sanggup menjadi Daniel zaman kini. Menjadi Sadrah, Mesakh, Abednego pada masa-masa sulit ini. Tidak tergiur karena fasilitas yang diberikan kepadanya. Tapi tetap taat kepada Allah yang Dia sembah. Tidak tergiur oleh tawaran-tawaran yang diberikan atasnya. Sekalipun ada resiko, bahkan nyawanya terancam jika dia tidak menyembah raja, dia tidak menyembah Nebukadnezar, tapi ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah justru menjadi jalan keselamatan bagi kita. Mampukan kami Tuhan untuk semakin dewasa dalam iman, sekalipun di tengah-tengah tantangan zaman saat ini. Dan kami percaya dunia ini masap ngedungna, tapi kini teken ras pengharapan kami kempaku mahan ban, maka kegeluhan kami lama asap tidak menuju kepada kebinasaan, tapi menjamin keselamatan dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pasu-pasu GBKP da, ibas 20 tahun jayo, gia genduari GBKP da peli ibas kesulitan. Subuk ibas dana, daya. Tapi pengharapan kami, perdahin kami, alu gegeh kuasa Tuhan. 80 tahun godekah na yarak-arakam perdalanan gereja du GBKP dan mandiri dalam teologia, dana dan daya. Maka juga akan sanggup bertahan saat ini dan sampai selamanya. Baginda totoras sembah kami. Mari sambut dan dengar. Nah kami datang di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya, masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dan sebagai dasar pemberian syukur kita, terambil dari Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sementara kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik,
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat dan persembahan kita. Kita berdoa. Sungguh besar setiamu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan tetap nyata kami rasakan dan kami alami. Sekalipun kami masih tetap di tengah-tengah masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sekalipun kami dibatasi dalam berbagai hal di tengah-tengah masa-masa PPKM darurat ini. Tapi Engkau Allah yang tak terbatas itu. Kiranya terus memberkati kami dengan berkat-Mu, bahkan yang melampaui akal pikiran kami. Dan saat ini kami membawa sebagian berkat-Mu menjadi persembahan ke hadapan-Mu. Berkati, sucikan, kuduskan, agar dapat mencukupkan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menaikkan rangkaian syafaat kami di hadapan Tuhan, Allah Sang Pemelihara kami. Kiranya Engkau terus bekerja, memelihara kehidupan gereja-Mu, khususnya GBKP. 80 tahun kami peringati kemandirian gereja kami GBKP. Terus Tuhan berkati tidak hanya secara institusi, tapi juga setiap kami adalah gereja-gereja-Mu, warga GBKP. Setiap keluarga-keluarga kami adalah gereja-gereja terkecil. Dan kiranya setiap kami menunjukkan kedewasaan iman semakin hari, semakin sanggup melakukan kehendak Allah, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Dan pakai gereja-Mu GBKP ini untuk terus melayani Tuhan. Tidak hanya bagi masyarakat Karo, tapi juga GBKP bisa menjadi berkat, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia di mana GBKP boleh hadir. Kami berdoa secara khusus bagi GBKP Runggun Pengumben. Tuhan Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu, baik secara Runggun maupun Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta dan keluarga, bersama dengan seluruh majelis jemaat, pertua diaken emeritus. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pengumben. Satu persatu Tuhan melawat keluarga-keluarga, anak-anak-Mu,
jemaat-Mu di GBKP Runggun Pengumpen. Sehingga di tengah-tengah situasi yang ada saat ini pun, mereka sungguh melihat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terus mereka alami dan mereka rasakan dalam kehidupan. Berkati pekerjaan usaha jemaat Tuhan, agar melalui pekerjaan dan usaha mereka, sekalipun saat ini sangat dibatasi, ruang gerak baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, tapi berkat Tuhan kiranya terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu dan mencukupkan apa yang diperlukan oleh jemaat Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, bagi seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan gereja selama masa-masa pandemi ini yang harus dilakukan secara virtual, tapi kiranya tidak mengurangi semangat jemaat Tuhan untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Melalui persekutuan-persekutuan kami juga, jemaat-Mu boleh semakin teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang terpapar COVID-19. Kami bersyukur kalau dari sekian banyak, 73 orang jemaat Tuhan yang terpapar COVID. Dan kami bersyukur 44 sudah pulih dan sembuh. Dan 28 orang sedang menjalani perawatan dan baik di rumah sakit maupun di rawat isoman di rumah. Kiranya Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan mereka untuk terbebas dari virus COVID-19, mereka sungguh melihat kebaikan Tuhan Allah yang setia, tabib penyembuh yang akan menyembuhkan mereka. Satu persatu Engkau jamah dengan kuasa-Mu, berkati perawatan, bahkan isolasi mandiri yang mereka jalani. Di dalam nama Yesus semua jemaat-Mu ini boleh dipulihkan dan disembuhkan. Karena kuasa Kristus yang ada di dalamnya, di dalam mereka, lebih dahsyat daripada kuasa virus yang. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Asnah Brukaro, yang Tuhan sudah panggil kembali ke pangkuan. Segenap keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan kekuatan. Lebih khusus anak terkasih kami, yang berduka karena Nande Kekelengan, Tuhan telah panggil ke pangkuan. Engkau menjadi sang penghibur bagi seluruh keluarga. Sekalipun orang tua kami sudah dikebumikan di Brastagi beberapa waktu yang lalu, tapi keluarga yang berduka, keluarga yang ditinggalkan, mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Penghiburan yang sejati, Tuhan anugerahkan bagi segenap keluarga yang berduka. Pada waktunya semua duka cita, Tuhan ubahkan menjadi sukacita dan pengharapan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bersama untuk pemerintah kami. Hari Tuhan juga terus berkati Presiden kami dan segenap jajaran untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri kami, bagi masyarakat kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit ini pun, hikmat bijaksana yang dari Tuhan memampukan pemimpin negeri kami untuk membawa kami keluar dari persoalan. Dan saat ini anugerah dan kebaikan Tuhan kiranya memulihkan bumi kami, kiranya menyembuhkan situasi dunia ini, pulih dan sembuh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rencana bisa sambut hamba-Mu, pendeta kami, Pendeta Filipus Tarigan, dan pendeta kami, Pendeta Abdi Sebayang, yang direncanakan akan dilaksanakan pada 18 Agustus yang akan datang. Kiranya serah terima pelayanan pendeta kedua hamba-Mu ini pada waktunya dapat terselenggara dengan baik.
Setiap apa yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu, pendeta kami, pendeta Filipus, selama 5 tahun melayani di GBKP Runggun Pengumbet, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami tetap layak menerima berkat dan layak disebut anak-anak. Inilah doa syukur syafaat yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan sumber pengharapan hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bersama-sama kita mengucapkan tekad pada minggu pagi hari ini. Allah telah mengaruniakan dengan berbagai anugerah kepada kita. Ya Tuhan, kami berjanji akan mempergunakan karunia-Mu bersama dengan keluargaku dan jemaat-Mu untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, angkat pujian, ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah firman Allah yang telah engkau terima dan pergunakanlah karunia Allah untuk mendukung pelayanan gereja. Jadilah kamu anggota tubuh Kristus yang menguatkan. Dan untuk menguatkan kamu melakukannya, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sekalian, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dengan baik. Kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Ibadah kami telah selesai dan kami percaya ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dan pada saat ibadah kami tadi, Engkau berada bersama kami untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pendeta kami, kiranya Engkau memberkati dia sekeluarga dengan kesehatan, limpah berkat-Mu kepada seluruh keluarga. Terima kasih Bapa, begitu juga kami seluruh segenap jemaat-Mu di Runggun Pengomben juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bujur pendeta, nggo ilayan induk kami ibas pagi-pagi warienda ibas Runggun Pengomben. Bagepe man kerina jemaat Tuhan, katakan kami bujur, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.